Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Saya Anggun Wahyu Metasari SPD, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK YPLP Perwira 2 Purbalingga. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, beliau adalah fasilitator saya Bapak Suyadi dan pengajar praktik Bapak Marwoto. Menurut After Hit, semua pengetahuan terhubung ke pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Menurut Thomson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, setiap murid difasilitasi untuk mengembangkan potensi terbaiknya. Adapun komponen pembelajaran antara lain guru. Guru harus memahami perannya sebagai perancang pembelajaran, fasilitator pembelajaran, dan sebagai motivator pembelajaran. Murid. Setiap murid memiliki potensi yang bisa dikembangkan. Materi ajar. Penentuan materi ajar ditentukan berdasarkan kebutuhan individu murid. Selanjutnya, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Kedua, menganalisis kebutuhan dengan asesmen diagnostik berdasarkan 3 aspek. Yang ketiga, menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi. Yang keempat, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam pembelajaran di kelas. Yang kelima, melakukan asesmen pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek tersebut. Yang pertama, kesiapan belajar. Guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid, mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru. Yang kedua, minat murid. Guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Yang ketiga, profil belajar. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Kebutuhan belajar murid dapat dilihat berdasarkan cara-cara berikut ini. Mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, berbicara dengan guru murid sebelumnya, membaca raport murid kelas sebelumnya, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu yang pertama, diferensiasi konten, berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang kedua, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Yang ketiga, diferensiasi produk, bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada keterkaitannya. Keterkaitan modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi,
maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Keterkaitan modul 1.2 dan modul 2.1. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Keterkaitan modul 1.3 dan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan modul 1.4 dan modul 2.1. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Semoga bermanfaat. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.